إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian tafsir Taisir Karim Ar-Rahman oleh Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah sampai pada qauluhu ta'ala wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum fi raibin, jika kalian dalam keadaan ragu dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mislih, maka datangkanlah kepada kami satu surat dari yang sepertinya. Wad'u syuhada'akum, dan silakan panggil saksi-saksi kalian atau pendukung-pendukung kalian selain Allah, in kuntum sadiqin, kalau kalian memang jujur. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, dan jika kalian tidak bisa melakukannya dan memang tidak akan bisa melakukannya, fattaqun nar, maka takutlah kepada api neraka, allati waquduha an-nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu, u'iddat lil kafirin, yang sudah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, wa hadha dalilun aqli ala sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sihhati ma jaa bih. Ini merupakan dalil aqli atas kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran apa yang dibawanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menantang, in kuntum fi raibin, yang maknanya ya ma'syaral mu'anidin lirrasul ar-raddina da'watahu az-za'imina kadbahu fi syakkin wa ishtibahin mimma nazzalna ala 'abdina hal huwa haqqun aw ghairuh faha huna amrun nasafa fihi al-faysal bainakum wa bainahu
Maknanya, in kuntum fi raibin adalah wahai orang-orang yang menentang Rasulullah SAW, yang menolak dakwahnya, yang menentang dakwahnya, yang za'imina kadzbahu, yang menganggap menuduh dustanya Rasulullah SAW, yang dalam keraguan dan dalam kebingungan dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami ini, apakah itu hak atau batil, maka kata Allah, fa'tu bisurah, coba silakan datangkan satu surat yang seperti Al-Quran. Fahuna amrun, maka di sini ada perkara yang menjadi penengah, pemisah, pemutus keputusan antara kalian dengan Allah Taala. Wa huwa annahu basyarun mislukum. Apa itu? Sebagai bukti antara Allah dengan mereka, yaitu bahwa Rasulullah SAW basyarun mislukum. Rasulullah manusia seperti kalian. Laisa bi afsahikum. Beliau bukan orang yang paling fasih, bukan orang yang paling fasih di antara kalian. Wala bi a'lamikum, dan bukan pula orang yang paling mengerti tentang syair dan gaya-gaya bahasa atau balaghah atau sastra. Wa antum ta'rifunahu mundu nasha'a bainakum, dan kalian tahu sejak dia dalam keadaan baru besar, sejak dia kecil sampai dewasa, kalian tahu bahwa Rasulullah SAW kalian kenali sejak kecilnya, tidak pernah belajar sastra Arab, tidak pernah belajar syair. Bahkan Allah katakan, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kata Allah, kami tidak mengajarkan dia syair, dan memang tidak pantas baginya. Wa ma yanbaghi lah, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi lah. Maka tantangannya adalah bahwa lihat orang yang kalian kenal ini, dia seperti kalian manusia, dan dia bukan yang lebih fasih di antara kalian, dan dia juga bukan yang bisa membaca, bisa menulis. Dia ummi, nggak bisa membaca, nggak bisa menulis. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam kalian kenal bukan orang yang belajar syair, bukan orang yang belajar sastra. Untuk masalah syair kalian lebih ngerti tentang itu. La yaktub wa la yaqra, beliau tidak membaca, tidak menulis. Fa'atakum bi kitabin za'ama annahu min indillah, kemudian beliau ini datang mengaku-ngaku membawa satu kitab dari sisi Allah Taala. Kemudian kalian enggak percaya. Wa qultum ma antum annahu taqawwalahu wa iftarahu, dan kalian menuduh kalau dia ini berdusta atas nama Allah, yakni membuat sendiri kemudian menyatakan ini dari Allah. Silakan kalian lihat bagaimana isinya, bagaimana bahasanya, bagaimana indahnya, bagaimana sastranya, bagaimana balaghahnya. Kalian lihat sendiri. Kalian bisa nulis seperti itu? Kalau kalian nggak bisa, apalagi beliau ini yang ummi, la yaktub wa la yaqra, yang tidak mengerti urusan syair-syair. Yang sudah dikatakan tadi, ma 'allamnahu wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami nggak ajarkan dia syair, dan nggak pantas baginya syair. Apakah mungkin menulis sebagus ini? Fa in kana al-amr kama taqulun, kalau urusannya adalah seperti yang kalian katakan bahwa ini adalah berdusta atas nama Allah, bahwa dia bikin sendiri, baik kalian fa'tu bi suratin misli. Bisakah membikin tulisan yang seindah ini, yang seperti surat Al-Quran? Wasta'inu biman taqdiruna alaih min a'wanikum wa syuhadaikum, dan silakan kalian minta bantuan kepada siapapun yang kalian bisa dari pendukung-pendukung kalian, pembantu-pembantu kalian. Fa inna hadza amrun yasir alaikum khususan wa antum ahlul fasah wal khitabah, dan ini kalian anggap gampang, khususnya kalian menganggap bahwa kalian ahli sastra, ahli fasahah, orang yang fasih berbahasa Arab, wal khitabah, pandai berpidato, dan kalian memiliki permusuhan besar terhadap Rasul. Kenapa kalian enggak bawakan?
Kalau memang itu bikinan Nabi, berarti kalian bisa bikin lebih hebat. Atau paling tidak sama. Coba datangkan. Yang seperti Al-Quran. Fa'in ji'tum bi suratin min mislihi. Kalau kalian bisa membawakan atau mendatangkan satu surat yang seperti Al-Quran. Fahuwa kama za'amtum. Berarti memang seperti yang kalian tuduhkan. Kalau kalian bisa mendatangkan satu surat seperti Al-Quran. Bagusnya, hebatnya, lafadznya dan maknanya. Maka berarti kalian benar. Ini bikinan dia. Wa illam ta'tu bi suratin min mislih. Dan kalau kalian memang tidak bisa dan memang tidak mungkin bisa. Wa ajiztum ghayatal ajaz, dan kalian tidak mampu, sangat tidak mampu. Walan ta'tu bi suratin min mislih, dan kalian memang tidak akan mungkin bisa mendatangkan satu surat yang seperti surat-surat Al-Qur'an. Walakin hadha at-taqyim ala wajhi al-insaf wa tanazzul ma'akum. Ini barakallahu fikum. Taqyim ini, tantangan ini adalah ala wajhi al-insaf. Wa tanazzul ma'akum. Ini kita ngalah, coba kalau memang anggap itu bikinan Nabi, kalian bisa nggak bikin yang seperti itu? Bisa? Kalau nggak bisa, berarti jelas apalagi beliau. Apalagi Rasulullah SAW yang ummi, tidak membaca, tidak menulis, tidak mengerti syair, tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu. I'jazul Quran bukan hanya pada lafadznya. Lafadznya indah. Dan itu diakui oleh kawan dan lawan. Bahkan oleh musyrikin, oleh tokoh kafir yang sekafir-kafirnya, yaitu Walid bin Mughirah. Nanti kita akan baca dalam tafsir Ibnu Katsir sedikit kisah itu. Yang mereka mengakui keindahan Al-Quran. Yang kedua, isinya. Beberapa ahli-ahli sastra bisa berbicara dengan indah, dengan syair-syairnya bisa. Tapi isinya la syai'. Enggak ada nilainya. Imma khayal, wa imma sesuatu yang melampaui batas, wa imma kemaksiatan, memuji khamr, memuji berbagai macam kemaksiatan, atau kalamun batil, atau kalam yang lagu. Asy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadin yahimun. Lihat para syu'ara selalu mengikuti perkara yang sia-sia. Kamu lihat di setiap lembah mereka ngeraco. Yahim, mengucapkan ucapan wahim, ucapan yang ngawur. Itu penyair. Berarti mungkin bahasanya kayaknya indah. Dari satu sisi kayak terdengar ketukannya sama, qafiyahnya sama, akhir hurufnya sama. Kok bagus ya? Iya, dari satu sisi itu saja. Tapi sisi lainnya, lafaz-lafaznya tidak fasih. Kadang menyelisihi kaidah bahasa Arab. Kata mereka, ini darurat, terpaksa, darurat syairiyah. Kadang menyelisihi nahunya, kadang menyelisihi kaidah-kaidah. Selalu mereka katakan, ini darurat, darurat syairiyah. Kadang tafakkak kalimatnya. Muncul kalimat-kalimat yang kebanyakan kafnya, kebanyakan ra'nya, terdengar nggak enak. Kalaupun ternyata memang kaidahnya pas dengan bahasa Arab, terdengar indah, isinya tidak ada makna apa-apa. Tobali. Apa itu? Hah? Apa maknanya? Maknanya getipang-getipung begitu. Suara genderang. Nggak ada nilainya. Apalagi ucapan Nabi palsu Musailamah al-Kadzdzab. Al-fil, anfuhu tawil, jismuhu kabir. Kalau kata orang Malang, kebiyen wis ngerti. Kalau gajah itu adalah badannya besar, belakangnya panjang. Dari dulu udah ngerti. Nggak perlu disampaikan. Apa sesuatu yang memberitahu apa yang sudah tahu? Apa itu namanya? Sia-sia. Al-fil, anfuhu tawil, jismuhu kabir. Ya dari dulu saya sudah tahu. Ini khonudin a'azakumullah, lihat. Tetapi Al-Quran, lafaz-lafaznya indah, bahasanya fasih,
Nggak ada yang menyalahi kaidah bahasa Arab abadan. Bahkan bahasa Arab kaidahnya diambil dari Quran. Lihat contohnya Al-Quran. Lihat contohnya Al-Quran. Karena itu yang paling fasih. Isinya ilmu, isinya hak, dan isinya berita-berita. Imma berita-berita yang telah lalu, wa imma berita-berita yang akan datang, dan berita-berita kepastian akhirat. Pertama, berita-berita yang telah lalu. Dari mana Rasulullah tahu berita-berita yang lalu? Padahal beliau tidak membaca, tidak menulis, dan gak belajar pula dari pendeta-pendeta mereka. Kok tahu kisah para anbiya? Gak mungkin karangan Rasulullah SAW. Gak mungkin beliau bikin sendiri, karena beliau tidak tahu berita-berita itu. Tapi dalam Al-Quran rinci tentang Musa alaihissalam, sekian banyak di dalam Quran. Tentang anbiya seluruhnya. Baik, tentang yang akan datang lebih-lebih lagi. Tahu dari mana tentang yang akan datang? Dari mana Rasulullah SAW tahu kalau bukan dari Allah Ta'ala? Bahkan bukan yang akan datang jauh, bukan. Yang akan datang dan dekat, bisa dibuktikan. Seperti kalimat sayasla naran dzata lahab. Dia akan masuk neraka dzata lahab. Abu Lahab. Dikatakan sayasla naran, dia akan masuk neraka dzata lahab. Apa maknanya? Maknanya dia enggak akan masuk Islam, mati dalam keadaan kafir dan dalam neraka. Iya kan? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Tapi kalau buatan manusia, enggak tahu yang gaib. Jangan-jangan Abu Lahab masuk Islam. Begitu masuk Islam, mau diganti suratnya. Oh, ternyata masuk Islam. Ini Abu Lahab. Tabat yada ini harus diganti. Ternyata masuk Islam. Iya kan? Maknanya kalimat ini memastikan orang ini nggak akan masuk Islam dan saya selanaran. Ini juga i'jazul Quran. Satu yang membuktikan bahwa Al-Quran ini tidak akan ada yang mampu, nggak akan ada yang bisa membuat seperti itu. Ini khonibina azakumullah, maka tanazzulan bikum. Taib, kita anggap kalian mengatakan bahwa ini buatan Nabi Muhammad SAW. Taib, kalian bisa membuat yang seperti itu. Dalam keadaan kalian lebih fasih, dalam keadaan kalian lebih ngerti syair, dalam keadaan kalian mengerti tentang bahasa Arab dan sastranya. Hah? Nggak bisa. Kalau begitu, apalagi beliau. Di sini sisi ijaznya. Kata beliau, kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa illa fahada ayatun kubra. Kalau bukan karena tanazzulan, ini ayat agung. Sudah cukup sebagai dalilun wadih, jali ala sidqihi. Sudah cukup sebagai bukti tentang tingginya, jelasnya kebenaran Rasulullah SAW dan kebenaran apa yang dibawanya. Fayata'ayyan 'alaikum ittiba'uh, maka semestinya kalian mengikutinya karena sudah sangat gamblang kebenarannya. Wattiqa'un nar, dan hendaklah kalian takut pada api neraka yang diancamkan, allati balaghat fil hararatil 'azimah wasyiddah, yang panasnya mencapai sangat besarnya, sangat tingginya, dahsyatnya. An kanat waquduhan nas wal hijarah, dan juga karena batu-batu dan manusia sebagai bahan bakarnya. Laisat kanari dunya, tidak seperti api dunia. Innama tattaqidu bil hatab, yang nyala hanya karena kayu bakar. Wa hadhihi an-nar al-mawsufah, api neraka yang digambarkan tadi waquduhan nas wal hijarah, yang digambarkan bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu, muhayya'ah lil kafirin, sudah dipersiapkan untuk orang-orang kafir yang kafir pada Allah dan Rasulnya. Fahdharul kufra, maka hati-hatilah dari kekafiran, kekafiran pada Rasulnya, kekafiran pada Allah. Ba'dama tabayyana lakum annahu Rasulullah, setelah kalian tahu dia Rasul, hati-hati, jangan mengingkarinya. Kalian akan masuk dalam neraka yang dahsyat, yang menyala-nyala, yang bahan bakarnya batu dan manusia. Kata Syekh Sa'di rahimahullah selanjutnya, bahwa ayat seperti ini disebut dengan ayatut tahaddi. Apa ayat tahaddi? Ayat tantangan. Wa huwa ta'jizul khalq. Ayat tahaddi adalah ayat tantangan, yaitu ta'jizul khalqi an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, yaitu menantang manusia, membuktikan bahwa kalian gak akan mampu, gak akan bisa. Ini membuktikan ajiznya manusia. Tidak akan bisa memberikan atau mendatangkan, membuat, membikin
surat seperti Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, ayat-ayat tahaddi banyak dalam Quran. Seperti qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kanat ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakan, kalaupun berkumpul manusia dan jin bersatu padu saling dukung mendukung untuk mendatangkan yang seperti Quran ini, la ya'tu bimithlihi, enggak akan bisa mendatangkan yang sepertinya. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, walaupun sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling bantu membantu, enggak akan bisa. Demikian pula ayat lain yang dijuluki dengan ayat-ayat tahaddi. Allah katakan am yaquluna iftarah qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Kata Allah, apakah mereka mengatakan bahwa ini adalah kedustaan? Qul, katakan pada mereka, fa'tu bi'ashri suwarin, silakan datangkan 10 surat yang seperti itu yang mereka bikin, dan silakan panggil siapapun yang kalian bisa selain Allah, in kuntum sadiqin, kalau kalian benar-benar jujur. Dalam surat Hud disebutkan pula dalam surat Yunus, wa ma kana hadzal Qur'an an yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah Al-Qur'an dibuat-buat atau dibikin-bikin oleh manusia dan Allah, tetapi ini pembenaran yang ada di hadapannya dan rincian kitab yang tidak ada keraguan padanya. Mir Rabbil Alamin, dari Rabbul Alamin. Am yaquluna iftarah, apakah mereka berkata bahwa ini adalah kedustaan? Rasulullah SAW berdusta, membikin-bikin Quran, mengaku-ngaku itu dari Allah, berdusta atas nama Allah. Qul fa'tu bi suratin min mithlih, maka silakan katakan pada mereka, datangkan satu surat yang seperti itu. Dan silakan panggil man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin. Ini semua ayat-ayat i'jaz, ayat-ayat yang menantang atau ayat tahaddi turun di Mekah. Dan juga di Madinah turun ayat tahaddi, yaitu ayat yang sedang kita baca. Yaitu kalimat wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Hanya bedanya, beberapa ayat disebutkan fa'tu bisuratin mislihi atau bimislihi. Sedangkan di sini min mislihi, dari yang sepertinya. Apa yang disebutkan oleh Syekh Nasr Sa'di adalah yang paling rajih atau yang paling sahih dari pendapat para ulama, bahwa kalimat fa'tu bisuratin min mislihi adalah datangkan satu surat dari yang seperti Quran itu. Sebagaimana Ibnu Katsir juga menyatakan, yakni Al-Quran, min misli Al-Quran. Dan ini pendapat Mujahid wa Qatadah, dan yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan juga Razi, dan nukil dari sahabat Umar dan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, dan juga oleh Al-Hasan Al-Basri wa aktsarul muhaqqiqin, dan kebanyakan para muhaqqiq mengatakan min mislihi adalah min mislil Quran. Silakan datangkan yang seperti Quran. Ada pendapat lain yang marjuh, bahwa min mislihi adalah min mislin Nabi. Silahkan datangkan surat dari orang yang seperti Nabi, dari orang ummi. Coba, artinya tantangannya dari sisi mana? Tantangannya dari sisi beliau ummi. Apa bisa bikin seperti ini? Coba ada di kalangan kalian orang ummi yang bisa membuat seperti itu. Itu mana? Sebab ayat ini mengatakan dengan min mislihi, dari yang seperti itu. Bikinlah surat dari orang yang seperti dia. Silakan. Siapa orang yang seperti beliau dalam keadaan ummi, tidak membaca, tidak menulis, nggak pernah belajar dari siapapun, nggak pernah belajar syair, tiba-tiba mendatangkan yang seperti ini? Mungkin? Bisa? Mustahil. Mereka akan menjawab fitrahnya, hatinya, akalnya akan berkata, iya nggak mungkin.
Berarti pasti dari Allah Ta'ala. Ini barakallahu fikum. Ada para ulama yang menafsirkan seperti itu. Tetapi yang rajih dan sahih, apa yang sudah disebutkan tadi, dari para ulama, dari sahabat dan tabi'in, bahwasanya min mislihi, yani min mislil Qur'an. Bahkan seorang ahli nahu dari Mu'tazilah, yaitu Zamakhsyari, juga berkata seperti itu. Bahwa maknanya min mislihi adalah min mislil Qur'an. Barakallahu fikum. Wa hadhil ayah wa nahwiha. Maka ayat-ayat seperti ini dikatakan ayat tahaddi. Wa kaifa yaqdirul makhluq min turabin an yakuna kalamuhu ka kalam rabbil arbab. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, jelas bagaimana mungkin akan mampu seorang makhluk yang diciptakan dari tanah membuat satu ucapan seperti ucapan Allah Rabbul Alamin. Tidak akan bisa. Am kaifa yaqdirun naqis al-faqir min kulli al-wujuh an ya'ti bi kalam ka kalamil kamil alladhi lahu al-kamalul mutlaq wal ghaniyul wasi' min kulli al-wujuh. Atau kita katakan, bagaimana mungkin seorang atau makhluk yang naqis, yang memiliki segala kekurangan, yang fakir, tidak mampu, tidak memiliki segala-galanya, min kulli wujuh, dari segala sisinya dia tidak mampu, an ya'ti bimithli kalam, untuk mendatangkan ucapan yang seperti ucapan yang maha sempurna, yang sempurnaannya mutlak, yang maha kaya, yang maha luas dari segala sisinya. Enggak akan mungkin. Hadza laisa fil imkan, dan ini tentunya tidak mungkin. Wala fi qudratil insan, dan ini tidak ada pada kemampuan manusia membuat satu ucapan seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man lahu adna dzauqin wa ma'rifatin bi anwa'il kalam, dan setiap orang yang memiliki serendah-rendah perasaan atau serendah-rendah pengetahuan dengan macam-macam ucapan, ini ucapan seperti apa kedudukannya, ucapan bagus atau ucapan jelek, ucapan indah atau ucapan tidak indah, yang ngerti fasahah, ngerti balaghah, yang sedikit saja. Idza wazana hadzal Qur'an al-'azim, jika membandingkan ucapan Al-Qur'an yang mulia ini dengan kalam al-bulagha, dengan ucapannya para bulagha, ahli balaghah, dhahara lahul furqan, pasti akan tampak perbedaan. Imma min lafzihi wa imma min ma'na. Bisa jadi dari lafadznya, bisa jadi dari maknanya. Lafadznya sudah kita katakan tadi, kaku mereka, bahkan kadang dipaksakan. Syair-syair banyak dipaksakan, sehingga menyelisihi kaidah dengan alasan darurat syairiyah, darurah syairiyah. Kenapa kok ini harusnya begini, kenapa begitu? Darurah syairiyah. Kenapa ini harusnya begini, kenapa enggak begitu? Harusnya ini darurah syairiyah, ini darurah syairiyah. Atau barakallahu fikum ucapan-ucapan sastrawan, bukan syair, memuji perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Atau syij'ul kuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an ini wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dikatakan ini bukan ucapan penyair, tapi sedikit sekali kalian yang mau beriman. Dan ini bukan ucapan tukang-tukang sihir, sedikit sekali di antara kalian yang mau ingat. Kenapa disebut dua syair dengan tukang sihir, sahir? Karena memang ucapan mereka kadang-kadang terdengarnya kayak unik. Seperti syair sudah kita katakan, dia harus memiliki arud wal qafiyah. Qafiyah itu belakangnya harus sama. Kalau hak semua, kalau qaf semua, kalau terakhirnya dengan qaf semua dikatakan qafiyah, kalau berakhir dengan lam semua dikatakan lamiyah, atau seperti nuniyah. Sedangkan arudnya adalah ketukannya pas. Innal, dikatakan laisal jamalu bimi'zarin fa'lam wa in ruddika burda. Innal jamala ma'adinun wa manaqibun awrasna hamda kam min akhin liya salihin bawwatuhu biyadayya lahda ila akhirih. Ketukannya selalu sama. Maka Quran bukan itu, dan itu bukan dan tidak sedikit pun menyerupai Quran yang dianggap indah. Kata Allah, ini bukan syair,
Jangan dihitung kafiahnya, jangan dihitung ketukannya. Tapi wa ma huwa biqauli sahir juga bukan ucapan tukang sihir. Yang kadang-kadang memiliki sijah dan Rasulullah SAW tidak suka. Tidak suka dengan gaya-gaya tukang sihir. Kalau ada seorang yang berkhutbah di hadapan Rasulullah SAW dengan sijah seperti itu, Rasulullah SAW menyatakan bi'sal khatibu ant. Atau dikatakan sij'al kuhan. Ma hadza? Apa ini? Sajaknya kuhan, sajaknya tukang-tukang sihir, kahin. Ra'aitul humamah kharajat min ardi tahimah wa akhadhat kullu zatin jumjumah. Ini ucapan sihir, ucapan sihir, tukang sihir. Memang kalimatnya akhirnya hampir sama semua. Ra'aitul humamah kharajat min ardi tahimah wa akhadhat kullu zatin jumjumah. Atau kalimat sadaqta ya sati. Wa hal ma anba'tani haqq? Qala wal laili wal ghasaq. Wal laili idza ittafaq. Innama anba'tuhu la haqq. Qaf semua terakhirnya. Sama Quran dengan ini? Kalla. Tidak sekali-kali. Sangat berbeda jauh. Ini bukan qauli kahin, bukan ucapan kuhan, bukan ucapan dukun-dukun. Maka ikhwan fillah azakumullah, orang yang memiliki sedikit ilmu tentang balaghah, tentang sastra Arab, tentang ucapan yang indah, pasti akan tahu perbedaannya. Qala wa fi qawlihi wa in kuntum fi raibin ila akhirih dalil ala anna alladhi yurja lahu al-hidayah min ad-dhalalah huwa asy-syaq al-ha'ir. Kalimat in kuntum fi raibin itu menjadi dalil bahwa orang yang diharapkan dapat hidayah dari kesesatannya adalah orang yang dalam keadaan ragu karena bingung. Apa iya benar dari Allah? Apa iya? Karena bingung. Maka orang yang seperti ini bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang meyakinkan supaya dia yakin. Adapun orang-orang yang dalam keadaan sudah tahu kebenaran tapi tidak mau, ini yang tidak bisa diharapkan. Berarti barakallahu fikum, beliau membawakan rahimahullah faedah bahwa kalimat in kuntum fi raibin ila akhirih itu dalil bahwa orang yang diharapkan untuk mendapatkan hidayah adalah asyak al-ha'ir, orang yang ragu dan bingung. Ragu dan bingung. Alladzi lam ya'riful haqq min ad-dhalal, yang enggak bisa membedakan kebenaran dengan kebatilan, enggak bisa membedakan apakah ini benar-benar ucapan Allah atau ucapan manusia, apakah bikinan dia sendiri atau ini dari Allah. Enggak bisa bedakan, bingung. Saya beri bukti yang secara akal kau bisa terima. Sekarang siapa? Nabi Muhammad SAW yang kamu kenal dari kecil. Dia bisa bahasa Arab, dia bisa syair. Oh enggak. Apakah dia pernah belajar syair? Apakah dia membaca dan menulis? Tidak. Tapi kok bisa bikin seperti itu? Coba kamu bisa enggak? Enggak bisa. Apalagi dia. Kamu yang ngerti sastra enggak bisa. Apalagi Rasulullah SAW yang kata Allah, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kami enggak ajarkan dia syair. Apalagi tidak pantas bagi dia. Fahadha idza bayyana lahu al-haqq fa huwa halim bitawfiq. Orang yang seperti itu yang bingung tadi, kalau diberi bukti-bukti yang seperti ini, maka diharapkan dia mendapatkan taufik, dapatkan hidayah. In kana sadiqan fi talabil haqq, kalau memang dia jujur mencari kebenaran dan mencari keyakinan. Wa ammal mu'anid, adapun para penolak, adapun orang-orang yang sombong, para penolak mu'anid itu sudah tahu hak tapi menolak. Ya'riful haqq wa yatrukuhu, yang kenal kebenaran tapi enggak mau. Fa hadza la yumkin ruju'uhu, orang yang seperti ini enggak akan mungkin bisa rujuk. Li'annahu tarakal haqq, karena dia meninggalkan kebenaran yang dia sudah ketahuinya. Min ba'di ma tabayyana lahu, setelah jelas baginya. Makanya ancaman Allah sangat keras bagi mereka-mereka yang menentang kebenaran setelah tahu, setelah yakin kalau itu hak. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang menentang Rasul, menyelisihi jalan Rasul setelah jelas baginya hak, setelah jelas baginya huda. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami sesatkan dia kemana dia berpaling dan kami masukkan dia dalam neraka jahannam. Ancamannya mengerikan sekali. Neraka jahannam.
Kenapa? Karena dia menentang Rasul mim ba'di ma tabayyana, setelah jelas baginya hujjah-hujjah yang meyakinkan dan telah tahu kalau itu hak. Lam yatrukhu an jahlin, bukan meninggalkannya karena enggak ngerti. Fala hilata fi. Maka orang yang seperti itu, orang yang sudah tahu tapi meninggalkan apa yang sudah diketahuinya, orang yang sudah yakin tapi meninggalkan apa yang diyakininya, orang yang sudah tahu itu benar tapi menentang apa yang sudah diketahuinya, maka ini yang sulit untuk kembali. Wa kadzalika syak ghairu shadiq. Demikian pula ada orang-orang yang syak, ragu tetapi tidak jujur mencari kebenaran. Dengan yakin bahwa ini bukan. Karena dia memiliki keraguan tapi dia menentang. Tidak mencari kebenaran. Ini yang juga sama, tidak ada harapan atau kecil harapan untuk mendapatkan hidayah. Fahadha fil ghalib annahu la yuwaffaq. Orang yang seperti ini seringkali tidak mendapatkan taufik. Siapa contohnya? Orang yang sudah tahu hak tapi menentang. Disebutkan dalam tafsir Surat Al-Muddatsir, sosok kafir yang bernama Walid ibn al-Mughirah. Walid ibn al-Mughirah inilah yang membuktikan dan menyatakan bahwa Al-Quran itu sangat indah, sangat bagus, dan sungguh tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, dakhala al-Walid al-Mughirah ala Abi Bakar. Walid ibn al-Mughirah masuk ke tempatnya Abu Bakar yang dipanggil dengan Abu Quhafah. Kemudian ditanya tentang Quran. Ditanya, dibacakan oleh Abu Bakar Al-Quran. Falamma akhbarahu kharaja ala Quraisy. Setelah dikabarkan dan dibacakan, Walid ibn al-Mughirah kembali kepada Quraisy sambil terkagum-kagum. Dia berkata, "Ya ajaban lima yaqulu Ibnu Abi Kabsyah." Sungguh menakjubkan apa yang diucapkan oleh Ibnu Abi Kabsyah. Kalimatnya menjuluki Nabi dengan Ibnu Abi Kabsyah untuk menjelekkan karena dia masih kafir, karena memang kafir. Dinisbatkan kepada bapak susuannya. Halimah Sa'diyah, suaminya adalah Ibnu Abi Kabsyah. Maka dikatakan itu anaknya Ibnu Abi Kabsyah begitu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ajaban, sungguh mengagumkan sekali apa yang diucapkan oleh Ibnu Abi Kabsyah. Fa wallahi ma huwa bi syair. Demi Allah, itu bukan syair. Wala bi sihir, bukan pula ucapan sihir. Wala bi hadhil majnun, bukan pula igauan orang gila. Wa inna qawlahu la min kalamillah, sungguh ucapannya dari Allah. Dalam riwayat lain dikatakan inna fi kalamihi la halawah, sungguh ucapannya sangat indah. Lihat itu satu riwayat. Riwayat lain bahwa dia mencuri pendengaran karena kagumnya. Datang setiap malam mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Abu Bakar. Dalam riwayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Dibacakan oleh Abu Bakar karena Abu Bakar dikasih tempat oleh mereka. Kamu jangan baca kecuali di sini. Dikasih tempat, nggak boleh keluar dari situ. Maka sholat malam beliau di situ, mereka orang mendengar di luar. Sampai akhirnya mereka sendiri yang melarang. Salah, kamu baca di rumah kamu saja. Didengar, ketemu dengan orang kafir yang lain, ketemu dengan Abu Jahal. Ada apa kamu sini? Kamu ada apa di sini? Karena sama-sama mau mencuri pendengaran, sama-sama ingin mendengarkan keindahan Al-Quran. Akhirnya mereka sepakat untuk tidak kembali. Ternyata pada hari kedua yang satu kembali, yang dua pasti nggak kembali. Ternyata mereka juga berpikiran sama. Ini yang dua pasti nggak kembali. Maka ketemu lagi. Kau kan sudah berjanji untuk tidak kembali. Dikatakan kamu juga sudah berjanji nggak akan kembali. Akhirnya sepakat untuk tidak kembali. Sampai pada yang ketiga kalinya berkata dengan kalimat yang sama, tetapi Walid ibn al-Mughirah keceplosan. Kamu nggak lihat ucapannya. Dengan seperti tadi. Lafadznya dikatakan fa wallahi ma minkum rajulun a'lam bil ash'ari minni. Sungguh tidak ada di antara kalian yang lebih alim tentang syair daripada aku. Yang lebih ngerti tentang syair-syair. Wala a'lam bi rijzihi
wala biqasidihi, wala bi asy'aril jin. Tidak pula di antara kalian yang lebih mengerti daripada aku dalam masalah qasidah-qasidahnya, rajaz-rajaznya, dan juga syair-syair jin. Enggak ada yang kalian lebih tahu daripada aku. Wallahi, demi Allah, ucapannya ma yushbihu alladhi yaquluhu syai'an. Sungguh demi Allah, ucapannya enggak mirip itu semua. Enggak mirip syair, enggak mirip rajaz, enggak mirip qasidah, enggak mirip asy'arul jin, enggak mirip ucapan tukang sihir. Wallahi inna liqaulihi alladhi yaquluhu la halawah. Sungguh demi Allah, pada ucapan yang dia ucapkan la halawah, ada keindahan, ada manisnya, ada indahnya dan seterusnya. Wa innahu la yahtimu ma tahtahu wa innahu la ya'lu wa ma yu'la. Sungguh ucapannya akan mengalahkan apa yang di bawahnya. Dan ucapannya pasti akan naik semakin mulia dan gak akan dikalahkan. Wa qala wallahi la yarda qaumuka hatta taqulu fih. Tetapi jawaban orang Quraisy, sungguh demi Allah, kami gak ridho dengan ucapanmu. Engkau telah tersihir oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka orang Quraisy gak ridho sampai kamu mengucapkan selain itu. Itu dalam riwayat. Dalam riwayat lain dari Ibn Abbas juga bahwasanya Abu Jahal datang ke rumahnya menyatakan, wahai Walid bin Mughirah, kami sedang mengumpulkan sedekah. Untuk siapa? Ya, untuk kamu. Aku orang yang paling kaya di Jaziratul Arab. Iya, tapi kamu miskin. Datang ke rumah Abu Bakar minta makanan, iya kan? Dan kemudian kamu memohon-mohon ke sana. Kamu merasa butuh pada mereka sehingga kamu memuji-mujinya. Ya, singgung perasaannya, hawa nafsunya. Kamu itu ngemis, ya, memuji-muji ucapan Muhammad, ucapan Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Itu kata si kafir ini. Tetapi asyahid yang menjadi bukti adalah bahwa dia puji betul dengan mulutnya. Lihat. Dan mereka selalu mendengar, mencuri-curi pendengaran. Kenapa? Karena mereka kagum dengan ucapan itu. Dan mereka orang Arab yang mengerti bahasa Arab dan mengerti sastra Arab, mengerti syair. Bahkan Walid menyatakan, aku yang paling ngerti di antara kalian tentang syair, tentang ucapan-ucapan syair-syair jin bahkan. Aku yang lebih tahu di antara kalian. Dan ini ucapan tidak mirip semua itu, bahkan mengalahkan semua itu. Tetapi sayang, orang ini tidak mendapatkan hidayah, padahal al-haq sudah masuk di dalamnya. Ini yang sulit untuk bisa kembali. Mengapa demikian? Karena sudah tahu kebenaran, tapi menolak. Lebih mementingkan hawa daripada apa yang sudah diketahuinya di hati kecilnya, yang sudah keceplosan di mulutnya. Dikatakan oleh mereka, kami tunggu ucapanmu wahai Walid. Aku berpikir, biarkan aku berpikir. Maka kata Allah, innahu fakkara wa qaddar. فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. Dia berpikir dan menentukan. Kata Allah, tetapi celakalah apa yang ditentukan. Faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar. Dan kemudian celakalah apa yang dia pikirkan. Apa yang dia tentukan? Ternyata dia berpaling, bermuka masam, kemudian dia mengatakan ini tidak lain kecuali sihir. Ini tidak lain kecuali ucapan manusia biasa. Maka Allah ancam, sa'uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tumqi wa la tadar. Sungguh akan aku masukkan dalam neraka saqar. Tahukah kalian apa itu saqar? Yang dia enggak akan keluar, enggak akan dikurangi, terus kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini kisah diriwayatkan Ibn Abbas dan beberapa riwayat-riwayat lain yang menunjukkan kalau orang-orang Arab tahu keistimewaan Al-Quran, sehingga tantangan ini bermakna bagi mereka, tetapi tidak bagi orang-orang juhal, nggak ngerti. Coba kau bikin gampang, bikin sajak mah, kata mereka. Kenapa? Jahil, nggak ngerti berapa tingginya sastra balaghah yang ada pada Quran, dan nggak mengerti betapa tingginya makna yang terkandung di dalamnya. Nggak mengerti betapa tingginya bahasa yang ada dalam Al-Quran dan
betapa tingginya ilmu yang ada dalamnya, dan betapa di dalamnya ada berita yang telah lalu, berita yang akan datang, berita tentang hari kiamat yang semuanya benar, semuanya terbukti dalam keadaan Rasulullah SAW tidak membaca dan tidak menulis. Maka ini tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Qala wa fil wasfi ar-rasul bil ubudiyah. Panggilan Allah kepada Rasulnya dengan Abdullah atau dengan Abdana. In kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina. Atas hamba-hamba kami. Atau hamba kami satu mufrad ya. Yang kami turunkan pada hamba kami. Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan pada hamba kami, siapa? Rasulullah SAW disebut dengan hamba. Kan kita bahas nanti bahwa di sini ubudiyahnya ubudiyah al-khassah, bukan ubudiyah yang ammah. Ini kalimat hamba bagi Rasulullah SAW berbeda maknanya. Idhafahnya bukan hanya idhafatut tabligh, tetapi idhafatut tasyrif. Idhafahnya bukan hanya idhafatut tabligh. Kalau idhafatut tabligh kepemilikan semua makhluk hamba Allah. Tetapi ini idhafah at-tasyrif, disadarkan kepada Allah untuk kemuliaan. Kita akan bahas insyaallah pada kali mendatang billahi taala karena habis waktu. Jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.